masuk dan siapa yang hadir ya. Asifatul Kiromah ada. Oke. Cika Aprilia, Mikaela Zaira hadir. Muhammad Zidan Hadir. Mutiara Zafarani Hadir. Ufaira Putri, Felita Rizda, Nadia Alisha. Oke, baik, hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang berhalangan hadir. Baik, di sini Ibu akan memulai pembelajaran hari ini, tapi kita terlebih dahulu membacakan doa ya. Baik, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Kita akan belajar tentang nilai yang terkandung dalam puisi dan pantun. Di sini siapa yang tahu apa itu puisi? Siapa yang tahu apa itu puisi? Mbak Mika? Apa? Apa puisi? Mbak Meli? Puisi itu apa? Gak ada yang tahu apa itu puisi? Ayo, Mas Jidan? Oke, kita akan belajar tentang puisi dan pantun ya. Nah, apa itu puisi? Gak ada yang tahu apa? Nah, puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan karya yang mampu untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman penulis. Nah, berarti puisi itu apa? Ya, bentuk karya sastra pintar. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Mbak Mikel, dibaca. Ya. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan kaya makna untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman penulis. Ya. Puisi umumnya ditulis dalam bentuk bait-bait dan memiliki rima, irama, serta pemilihan kata yang kreatif dan padat. Pintar. Jadi puisi itu bentuk karya sastra untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman penulis. Baik, kita akan menyimak video berikut ini ya. Adik-adikku yang hebat, berjumpa lagi dengan Kak Kania di sini. Adik-adik, apakah kalian tahu tentang puisi? Bagaimana bentuk puisi itu? Pernahkah kalian membaca puisi? Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penulis. Puisi terdiri dari bait-bait dengan beberapa baris. Kata-kata yang digunakan memiliki unsur yang indah. Nah, adik-adik, hari ini Lisa membuat puisi untuk tugas sekolahnya. Ayo perhatikan puisi yang telah ia buat. Rumahku, istana terindah, itulah rumahku. Tempatku mengisi waktu bersama kakak, adik, bapak, dan ibu. Masih kokoh berdiri seperti dulu, menjadi saksi bisu masa kecilku. Di tempat itu, bahagia dan air mata menyatu. Tak pernah pupus semua kenanganku. Rumahku sangat berarti dalam hidupku. Nah, adik-adik, itulah puisi yang Lisa buat. Sungguh indah ya kata-katanya. Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran. Baik, itu tadi
kita mengenal tentang puisi ya. Jadi ciri-ciri puisi. Apa aja ciri-ciri puisi? Siapa yang mau baca? Mbak Feli? Ayo dibaca ciri-ciri puisi apa? Ciri-ciri puisi bahasa yang padat dan indah, Ya. mengandung makna mendalam dan tulisan, Ya. menggunakan rima atau ritme, setiap baris bisa berupa bait atau lari. Baik. Sekarang dibaca bersama-sama. Ciri-ciri puisi. 1. Bahasa yang padat dan indah. 2. Mengandung makna mendalam dan kiasan, 3. menggunakan rima atau ritme. Yang keempat, Setiap baris bisa berupa bait atau lari. ya. Di sini sudah paham apa itu ciri-ciri puisi? Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada unsur-unsur puisi yang terdiri dari rima dan rima irama, bait serta majas dan amanat, ya. Terus selanjutnya, Ibu mau ngasih kalian membuat puisi ya. Jadi kalian harus membuat puisi yang terdiri dari 4 baris ya. Diisi namanya sama judul-judulnya bebas ya. Judulnya bebas. Sudah, silakan dikerjakan, tak kasih waktu 5 menit ya. Ya, judulnya bebas. Buat puisi. Rumahku sangat indah sekali. Namanya jangan lupa. Selamat mengerjakan anak-anak, ayo. Judulnya Rumahku, Sahabatku. Ya. Judulnya Rumahku, Guruku, Ibuku, Temanku, Bebas. Yuk, temanku, sahabatku. Ibuku, rumahku. Semangat. Ayo. Judulnya apa? Ibu punya contoh puisi. Ya. Nah, puisi. Puisinya Ibu mentari pagi tersenyum terang, burung bernyanyi riang di hadan. Aku bersiap pergi ke sekolah dengan hati senang penuh harapan. Langkah kecilku penuh semangat, bertemu teman terasa gembira. Belajar bersama setiap saat, meraih mimpi di masa depan cerah. Rumahku, sungguh indah kau apa? Ayo, ini mentari pagi tersenyum terang, burung bernyanyi riang di hadang. Aku bersiap pergi ke sekolah dengan
dengan hati senang penuh harapan. Semangat! Langkah kecilku penuh semangat, bertemu teman terasa gembira. Belajar bersama setiap saat, meraih mimpi di masa depan cerah. Puisi. Judulnya Rumahku atau Ibuku. Guruku, sekolahku, sudah selesai anak-anak? Waktunya kurang 2 menit ya. Mbak Tiara sudah? Sudah, baik. Tunggu temannya. Sudah? Belum. Mbak Tiara aja yang sudah, temannya belum semua. Ayo Majidan, Mbak Feli, Mbak Mikel. Baik, sudah ya anak-anak. Sekarang dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Baik, siapa yang di sini mau maju membacakan puisinya? Siapa? Ibu tunjuk ya. Mbak Tiara. Mbak Tiara. Ayo. Didengarkan Mbak Tiara ya. Guruku, engkau adalah
ceritaku, mengajariku dengan sabar, membuatku mengerti hal-hal yang baru. 5 tahun telah berlalu. Kini aku harus melangkah maju, memperjuangkan masa depanku dengan membawa bekal darimu. Terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak Tiara. Bagus banget puisinya. Tentang apa ini tadi? Guruku, pinter. Baik. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu pantun? Siapa yang tahu apa itu pantun? Mbak Tiara? Nggak tahu. Baik, kita semak video ya, video. Halo teman kece, apakah kalian pernah menonton kartun Upin Ipin? Kalau iya, kalian pasti tahu salah satu teman Upin Ipin yang bernama Viatkit yang suka ngomong menggunakan pantun. Memang apa itu pantun? Kata pantun berasal dari bahasa Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu patuntun, yang artinya penuntun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki beberapa aturan terikat dalam bentuk. Apa itu pantun? Pinter. Tulisannya. Awalnya, pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu. Namun, seiring berjalannya waktu, pantun sudah sering ditemukan dan digunakan dalam bentuk tertulis juga. Sejak dulu, pantun digunakan untuk menghibur, mengungkapkan nasihat, serta mengungkapkan perasaan si penyair. Pantun memiliki ciri khas yang berbeda dari puisi maupun karya sastra lainnya. Apa saja ciri-ciri pantun? Agar lebih mudah memahami ciri-ciri pantun, perhatikan contoh pantun berikut. Anak gadis dengan pipi merona, memakai gelang dari mutiara. Agar hidupmu penuh dengan makna, cobalah peduli dengan sesama. Tiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi pantun. Sampiran adalah pengantar untuk menyampaikan isi pantun. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat unik agar terdengar menarik, meskipun tidak ada hubungannya dengan bagian isi. Pantun merupakan karya yang singkat, yang barisnya dibatasi 8 sampai 12 suku kata dengan saja A, B, A, B, atau boleh juga A, A, seperti contoh ini. Selain itu, pantun biasanya bersifat anonim atau tidak menyebutkan siapa nama pengarangnya. Pantun ternyata banyak jenisnya loh. Ada pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun berkasih-kasih. Pantun nasihat merupakan pantun yang bertujuan untuk memberikan nasihat. Contohnya, ke Jawa Timur beli soto babat, jangan lupa beli untuk bibi. Kamu jangan jadi jahat, agar selalu ditemani. Pantun ini berisi nasihat untuk selalu bersikap baik atau jangan jahat, sehingga orang mau berteman dengan kita. Yang kedua, ada pantun teka-teki. Pantun ini memiliki bagian isi yang berisi pertanyaan atau teka-teki untuk dijawab oleh pendengar. Contohnya, Baik, lanjutkan ya. Pantun adalah bentuk puisi tradisional dalam sastra Melayu yang terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya dengan pola rima A, B, A, B. Ya, apa pantun itu? Adalah bentuk puisi tradisional dalam sastra Melayu yang terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya dengan pola irama A, B, A, B. Pantun ada ciri-cirinya. Yang pertama ada 4 baris dalam satu bait.
8 sampai 12 suku kata yang memiliki rima ABAB, ada sampingan dan isi. Nah, ini contoh puisi, Bu. Pergi ke kebun memetik mangga, mangga jatuh kena kepala. Kalau kamu suka tertawa, hati senang semua bahagia. Betul? Ya. Sekarang dibaca. Ya. 1, 2, 3. Pergi ke kebun memetik mangga, mangga jatuh kena kepala. Kalau kamu suka tertawa, hati senang semua bahagia. Baik, sekarang Ibu minta membuat 2 kelompok yang terdiri dari 4 teman. Jadi kita melingkar ya, melingkar. Iya melingkar, ini juga melingkar. Kita membuat kelompok. Yuk, atau ini mana dia sama Mbak Cika kursinya? Ini diputar. Nah, putar. Nah, Mas Cita sama Mbak Feli juga. Oke. Baik, Ibu punya tugas sama kalian ya. Silakan membuat puisi berbalas ya. Jadi nanti kelompok 1 buat puisi nanti dibalas sama kelompok 2. Kelompok 2 buat puisi nanti dibalas sama kelompok 1 gitu ya. Nih. Sudah. Iya, Pak. Oh iya tak, siap kalian. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas sama kalian membuat pantun ya, pantun berbalas. Kelompok 1 membalas kelompok 2, kelompok 2 membalas kelompok 1 gitu ya. Dengan judulnya persahabatan. Ya. Ayo, waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit ya. Judulnya apa tadi? Ya, persahabatan.
Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik. Kelompok 2 ya. Sudah? Oke. Siapa yang mau duluan kelompok 1 atau kelompok 2? Yang membacakan? Kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Kelompok 1 deh. Oke, ayo. Ayo. Dibacakan. Yang keras. Ayo. Naik sepeda ke rumah Mama, singgah sebentar membeli roti. Kalau kita saling berkenan, harus jujur sepenuh hati. Oke, kelompok 2. Yang keras. Jalan-jalan ke kota Bintaro. Jangan lupa membeli katan, punya teman haruslah sabar agar awet tali pertemanan. Oke. Selanjutnya yang keras Mbak Tiara dibaca. Yo. Ayo. Pipit terbang ke awan hingga berendah di pohon kelapa. Punya banyak sahabat dan kawan, belajar bersabar jadi bahagia. Oke, lanjut kelompok 2. Pohon mangga berdua ranum, dipetik pagi rasanya manis. Kalau teman suka tersenyum, hari-hari terasa manis. Oke, beli aplaus untuk kita semua. Oke, itu ya. Dikumpulin. Baik. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semangat terus belajarnya ya. Baik. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.